Dok, ada nggak pengalaman dokter menangani pasien yang apa ya, yang seperti COVID gitu, kayak misalnya udah flu ataupun ada batuk-batuk. The Health Insider, Quality of Life. Betul. Tapi dengan begitu kalau saya lihat berarti klinik-klinik dan tenaga medis dari ini dokter gigi dan perawatnya itu berarti serius gitu ya. Oh, iya, serius lah. Ya maksud saya kalau seserius itu, pertanyaan saya kalau seserius itu menurut dokter apakah pasien gigi seharusnya takut? Kan saya yang tahu begini nih, ini ada beberapa orang sih yang kasih pertanyaan, itu kalau misalnya udah disemprot segala macam itu kan kita juga nggak tahu kalau misalnya itu beneran atau enggak, karena nggak ada buktinya kok kalau itu disemprot gitu kan, atau pakai sinar UV. Jadinya saya takut kalau ke sana. Tapi kalau dengan kondisi begini, ini kan seharusnya udah Iya. ini ya. Oh iya, kita Udah juga nggak perlu separanoid itu kan? APD itu juga dipakai Sekali pakai? Dulu sih Iya. dulu sih masih sekali pakai, tapi sekarang sih udah ada bahan yang bisa dicuci, digunakan 10 kali. Maksudnya 10 kali baru diganti kan. Tapi itu kan juga dicuci, kemudian disterilin Iya. lagi, baru kita pakai lagi. Sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku lah ya, dan gitu kan. itu juga satu pasien satu. Oh, Gitu loh. oke, ya. Jadi maksudnya begitu ke pasien pertama keluar, kita nggak pakai langsung untuk pasien kedua. Harus ganti Kita lagi. ganti semuanya dari atas sampai bawah. Kalau gloves dengan masker udah pasti langsung buang sekali pakai. Oke. Kalau face shield sama ini masih bisa disterilin, dicuci dan segala macam, kemudian disterilin, itu masih bisa kita pakai lagi. Selama bisa disterilkan, itu disterilkan. Tapi kalau Iya. yang tidak bisa sterilan, itu dibuang gitu Iya, ya. udah pasti sih kalau masker sama sarung tangan itu kan hal yang paling kena tuh. Iya. Itu pasti udah harus dibuang sih. Artinya sebenarnya pasien ataupun calon pasien jangan terlalu jangan paranoid ya. Iya. Kalau misalnya waspada sih nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau paranoid itu kan Waspada memang perlu harus gitu gitu. kan. Tapi kalau untuk paranoid itu agak Udah salah ya. jangan ya. Tapi ya mungkin karena mereka tidak tahu sebenarnya gimana sih penyebarannya yang benar gitu sebenarnya, karena biasanya orang kan takut karena nggak tahu. iya betul. Nggak Gitu. tahu dan karena so tahu biasanya gitu, Dok. Terlalu banyak informasi yang dari mana-mana, terus habis itu nggak bisa ini kan, Iya, jadi nggak bisa overthinking. dicerna gitu. Nggak bisa dicerna. Akhirnya jadi paranoid gitu Jadi kan, terlalu paranoid. takut gitu kan. Nah dok, tadi kan dokter bilang pasien itu berkurang, yang hanya yang urgent aja datang. Di faktanya apakah benar-benar yang hanya yang urgent datang, atau ada pasien-pasien yang dalam artian nggak terlalu urgent tapi dia datang gitu, kayak contohnya mungkin mau scaling gitu atau apa gitu. Waktu yang awal-awal itu memang urgent aja yang datang. Jadi kalau misalnya pasiennya harus cabut gigi bungsu misalnya, terus kemudian tapi dia belum terlalu banyak keluhan, itu biasanya kita minta tunda dulu atau mengarahkan mereka untuk ke rumah sakit aja, gitu. Terus ketika sudah protokolnya yang saya sebutin banyak tuh udah berjalan, ya kalau scaling sih ada juga sih yang kita kerjain gitu. Oh gitu ya? Sebenarnya intinya kita bisa praktek lagi dengan catatan kita melakukan protokol yang sudah dianjurkan oleh PDGI itu. Iya. Kalau misalnya kita belum mampu untuk mengadakan protokol tersebut, memang dianjurkan untuk tidak berpraktek. Iyalah. Gitu. Malah langsung kayak gitu. Iya. Kalau misalnya berani mau buka, berani mau ini, ya semuanya harus disiapkan. Sesuai prosedur gitu kan. Betul. Yang gitu. dibilang PDGI ataupun pemerintah ya dijalankan, kalau enggak ya jangan gitu kan. Justru itu prosedurnya sampai disarankan untuk kayak kalau misalnya memungkinkan untuk mengganti kayak X-house, ruangan kliniknya iya. bisa dibuat negatif pressure kayak gitu. Ada beberapa klinik yang akhirnya harus merombak abis
kliniknya sendiri karena gitu. ya untuk aliran udaranya juga gitu-gitu. Supaya lebih aman ya. Supaya lebih aman. Karena yang ditakutkan droplet itu di situ-situ aja gitu ya, nggak keluar atau Iya, betul. Tapi untuk beberapa tempat yang agak susah, misalnya kalau di gedung kan, misalnya ini masih bisa dilakukan kalau kliniknya memang kita nyewa tempat gitu apa. Kalau kita nyewa tempatnya di atau gedung, punya sendiri gitu ya. Kalau kita nyewa tempatnya di gedung, terus gedung kan udah punya exhaust yang ini sentral, terus peralihan udaranya juga agak ini. Jadi biasanya itu diakalin dengan rajin-rajin membuka pintu atau jendela supaya pergantian udaranya bisa maksimal. Oh gitu. Gitu. Dok, ada nggak pengalaman dokter menangani pasien yang yang seperti COVID gitu, kayak misalnya udah flu ataupun ada batuk-batuk atau apa gitu, ada nggak pengalaman? Kalau batuk-batuk itu dalam ada kondisi sih. pandemi ini ya? Ada. Tapi kan screeningnya mengatakan bahwa dia nggak ada pergi ke anu sini-sini gitu. Oh gitu. Cuma ya balik lagi kan semua protokolnya kan kita tetap pakai APD. Jadi ya semuanya siapapun itu yang datang jadi pasien, mau dia kita nggak tahu negatif atau enggak, kan sekarang OTG kan banyak kan. Yeah. Jadi semuanya diperlakukan sama sih gitu. Ada gitu sih ya. yang misalnya batuk-batuk atau dia bilang agak flu sedikit gitu ya. Pegel-pegel gitu ya. Kalau pegel-pegel suruh pijet aja. Udah mendingan suruh tidur aja gitu ya. Ngapain kesini? Tapi sebenarnya kalau misalnya orang yang benar-benar kayak udah COVID banget, yang sampai kayak sesak nafas apa segala macam itu kayaknya nggak mungkin. Maksudnya secara logika itu nggak akan mungkin memikirkan untuk datang ke dokter gigi. Iya, cuman kan yang tadi yang saya maksud, ada nggak yang misalnya batuk-batuk ringan atau apa? Kan ini kan banyak nih orang batuk-batuk lah langsung dituduh COVID gitu kan. Bersihin sedikit, oh ini COVID gitu kan. Nah pas lagi misalnya pas lagi perawatan ataupun tahu-tahu gitu. Iya, wah gitu. Gimana nih gitu kan? Ya udah. Belum pernah. Ada. Oh ada, tapi setelah dia batuk begitu, dia apakah ada prosedur lain lagi? Ya paling kita suruh kumur dulu, kumur segala lagi macam gitu ya. Gitu. Repot juga tuh dok, waktu misalnya cabut gigi bungsu dia batuk gitu kan. Waduh, kumur lagi. Kalau cabut gigi bungsu kan otomatis nanti ya nggak, dia kan nggak boleh berdiri juga gitu kan, nggak boleh duduk karena kalau lagi dalam pengerjaan gitu. Nggak, maksudnya pas sudah baru kecabut dia batuk gitu. Oh, ya nggak apa-apa, batuk aja. Ya yang penting aman semuanya kan, seperti protokol yang dilakukan petugas COVID malah kan, yang semuanya pakaiannya hazmatnya double lapis-lapisnya kan. Iya, berlapis-lapis. Iya. Jadi dalamnya itu udah keringatan sana sini tuh. Iya itu dok, panas banget itu dok. Yang setahu saya itu hazmat. Emang panas banget. Jadi kita pun kalau praktek sekarang biasanya kan kalau normal ya, bajunya bagus, gitu, bersih, rapi gitu kan. Ini kalau praktek ya udah pakai bajunya dalamnya baju olahraga. Gitu. Kan lebih tipis kan, dia lebih menyerap keringat gitu. Iya benar-benar. Hitung-hitung olahraga ya dok ya. Pakai hazmat sauna. Iya. Ada nggak momen-momen lucu gitu atau yang apa gitu loh? Momen-momen lucu deh selama pandemi ataupun sebelum?